Karena ya setahu saya Ria Ricis ini adalah salah satu konten kreator yang memvideokan atau mengkontenkan kesehariannya ya. Bahkan yang kita anggap di luar nalar ya. Heboh Ria Ricis gugat cerai sang suami. Jadi gini, Ria Ricis gugat cerai sang suami Tengku Ryan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pas tanggal 30 Januari lalu. Sidang perdananya bakal berlangsung 19 Februari nanti. Selain gugat cerai, Ricis juga minta nafkah anak dan hak asuh anak ke suaminya. Padahal Tengku Ryan udah bela-belain resign dari pekerjaan sebelumnya di Bank BUMN dan banding setir ke dunia hiburan pas nikah sama Ricis. Terbaru, Tengku Ryan di IG story-nya bilang kalau kunci biar hidup tenang tuh ya memaafkan, mulai dari orang hingga keadaan. Gak apa-apa Bang Rian, lumayan 3 tahun jadi artis kan? Kasus ini pun banyak undang pro kontra netizen, mulai dari yang simpati sampai yang ngiranya ini cuma settingan buat bikin konten. Kayak komika Kemal Palevi yang bilang lagi nunggu vlog perceraian dari Ricis. Ternyata pakai tema Cinderella buat pernikahan gak menjamin berakhir bahagia ya. Ya moga aja cepet selesai deh perkaranya. Sang putri princess pada saat pernikahannya kemarin dengan Tengku Ryan megah, mewah, dan sama-sama cantik dan ganteng. Oke guys, banyak sekali wartawan tadi pagi menghubungi saya minta pendapatnya soal ini. Mau artis, mau tidak artis, apapun, kalau ya pondasinya tidak kuat untuk menjalankan sebuah hubungan, apalagi pernikahan, maka terjadilah hal seperti ini. Kena guncangan riak-riak kecil aja dia tidak kuat mentalnya. Apapun itu alasannya, pasti yang punya alasan adalah dianya sendiri ya, keluarga kecilnya. Dia apalagi seorang Ricis yang notabene seorang yang terkenal, yang punya banyak uang barangkali, pendapatannya mapan, punya karir dan sebagainya. Nah, menikah dengan seorang yang mungkin notabene pada saat itu hanya sebagai karyawan biasa dengan gaji yang ya minimal berapa gitu ya. Kalau dilihat dari pendapatan, barangkali mungkin tidak sebanding dengan pendapatannya Ricis. Nah, sebenarnya hal ini bisa terjadi pemicu keretakan rumah tangga ya guys. Jadi keretakan rumah tangga itu bukan karena dari sisi materi saja guys. Banyak sekali problemnya. Bisa karena campur tangan orang tua yang tidak mendukung, mertua yang tidak mensupport apa yang menjadi keluarga kecil tersebut, menjadi sesuatu yang membahagiakan buat mereka, dan banyak hal tuntutan-tuntutan lain yang mungkin tidak bisa dibicarakan secara heart to heart ya. Oleh karena itu, sebetulnya hal ini harus diantisipasi sebelum mereka memutuskan untuk menikah guys. Karena hal ini adalah komitmen bersama antara persetujuan laki dengan persetujuan perempuan. Kita menikah itu dengan tujuan apa? Gitu loh. Nah, apalagi ini sudah punya anak, janganlah mengedepankan egonya, karena anak adalah korban nanti dari perceraian. Usianya kalau nggak salah baru berapa bulan, baru berapa tahun ya gitu ya, masih muda sekali, masih kecil banget gitu. Kalau menurut saya, apabila tidak terjadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya dibicarakan ulang, karena yang namanya perceraian itu tidak baik ujungnya nanti ke anak, karena anak adalah bagian dari perkembangan yang harus dibimbing, dibina, dan diasuh oleh kedua orang tua, bukan cuma satu orang tua. Nanti belum juga perebutan rumah tangga, perebutan anak, perebutan gonogini dan sebagainya. Pokoknya pasti banyak sekali hal-hal yang akan terjadi nih nantinya nih. Nah, sekarang sudah memutuskan cerai dan sebagainya. Ya, kakaknya itu kan sebetulnya ustazah ya kan. Ya, saya menyentil sedikit kepada Oki, kakaknya, ya harusnya diberikan nasihat kepada adiknya agar dikuatkan mentalnya, diberikan satu masukan-masukan agama yang baik dan sebagainya. Ya disesuaikan dengan ajaran yang dia anut lah gitu ya. Karena memang yang merasakan adalah keluarga dia. Namun harusnya komitmen pernikahan itu harus kuat berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kalau memang tidak ada kesepakatan, hal ini bakalan terjadi nih seperti ini. Nah, jadi kalau menurut saya kembali kepada individu masing-masing. Kalau memang sudah
terjadi gugatan cerai, artinya dia sudah tidak bisa lagi menahan rasa sakit hati, rasa kesal, dan egonya yang tidak bisa dikendalikan dan sebagainya. Mungkin saja seperti itu. Namun yuk kita berpikir, semoga hal ini jangan menjadi bumerang untuk kehidupan anak Anda, karena bagaimanapun juga korban perceraian adalah anak, itu pasti ya. Salam Lita Gading. Guys, kalian pasti udah tahu semua tentang berita ini ya, tentang Ria Ricis mau bercerai dengan suaminya. Tapi kali ini Koko tidak mau membahas tentang perceraian si Ria Ricis sih. Menurut gue ini masalah pribadinya dia. Biarkan dia selesai sendiri, nanti juga udah waktunya dia bakalan kasih tahu kita kenapa dia bercerai. Lagian kita sebagai netizen tuh nggak tahu ya, Ria Ricis udah melakukan apa aja untuk mempertahankan rumah tangga dia gitu loh, untuk mempertahankan pernikahannya dia. Dan kita juga tahu kan keluarga Ricis itu kayak gimana, kakaknya siapa. Pasti untuk keputusan ini tuh udah mateng, makanya dia memutuskan untuk bercerai. Namanya sebuah hubungan, kalau udah nggak cocok di hati tuh nggak bisa dipaksa. Kalau dipaksa itu nggak sehat. Pasti di sini ada korban ya, korbannya ya anak gitu loh. Kasihan sama anak, tapi kalau disatukan, kalau memang nggak bisa ya mau nggak mau harus berpisah. Lagian wanita mana sih yang mau seperti ini? Pasti mereka nggak mau, apalagi punya anak gitu loh. Tapi ya mau kayak gimana lagi kalau udah nggak cocok. Tapi di sini Koko agak sedikit greget ya sama salah satu public figure yang menurut gua dia bikin sebuah postingan itu, hey ini nggak lucu, lu ngapain gitu loh. Nah kayak gini, vlog perceraian Ria Ricis part 1 udah tayang belum? Hey bro, rungokno, Ria Ricis mau posting apapun menurut gue nggak masalah, apalagi tentang perceraian dia, ya dia harus posting. Karena kita tahu ya, Ria Ricis dibesarkan namanya itu dari mana. Ya sewajarnya dia harus memberitahu follower-followernya agar tidak terjadi kesalahpahaman gitu loh. Terus ya bro, kamu itu sudah punya istri, sudah punya anak, kamu juga udah dewasa, umur juga udah ada gitu loh. Tolong kalau mau bercanda atau mau tulis sesuatu itu dipikir-pikir dulu. Lagian banyak kok orang yang udah nikah berpuluh-puluh tahun aja bisa cerai gitu loh. Kalian juga harus tahu gitu loh, seseorang yang sudah menikah bukan berarti pasangannya itu adalah jodoh seumur hidup dia, enggak ya. Tuhan tidak pernah bilang, hey itu yang kamu nikahi, itu yang bersama kamu itu adalah jodoh seumur hidup, enggak ya. Masih banyak tuh orang yang udah nikah berpuluh-puluh tahun, udah punya cucu, udah punya cicit, masih aja bisa cerai. Gara-gara Kemal Pahlevi mempertanyakan vlog perceraian dari Ria Ricis, terakhir videonya jadi nggak ada kan. Padahal saya yakin kalau seandainya nggak dipertanyakan seperti itu, bisa jadi ada itu videonya ya, bisa jadi. Karena ya setahu saya Ria Ricis ini adalah salah satu konten kreator yang memvideokan atau mengkontenkan kesehariannya ya. Bahkan yang kita anggap di luar nalar ya, contoh meninggal orang tua ya, contoh ziarah ya, contoh ziarah kubur ya, itu contoh lagi ya berpacaran segala macem lah, pernikahan ijab kabul ya, semua divideokan ya. Jadi kayaknya kurang lengkap kalau perceraian juga nggak divideokan ya. Tapi itu kan pandangan saya ya, bisa jadi salah ya, sudah pasti salah sih. Tapi menurut saya kesedihan ditinggal orang tua itu jauh lebih besar daripada sekedar perceraian ya, yaitu pandangan saya dan pandangan sebagian besar orang ya. Tapi kalau di posisi seseorang kehilangan orang tua saja masih sanggup membuatkan itu jadi konten, apalagi hanya sekedar perceraian ya kan. Jadi sebenarnya Kemal Pahlevi ini sebenarnya sudah mengganggu ide-ide konten sebenarnya ya. Bisa jadi karena clue-cluenya sudah dilepasin sama Kemal Pahlevi, terakhir kontennya jadi nggak ada ya kan.